masih dapat merasakan nuansa keislaman turut berkah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pun susulan acara pertama. Selaku Bapak dan orang tua dan pengurus yayasan, pada kesempatan ini pertama-tama saya mengajak kita semua agar kegiatan ini kita bisa laksanakan secara rutin apabila nanti ada yang akan berangkat. Dan tentu kami sebagai pengurus yayasan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara ini, sekaligus permohonan maaf bila mana dalam acara ini ada hal yang tidak berkenan di hati kita masing-masing. Bapak dan Ibu, kalau kita sebenarnya itu menghadiri pelepasan, menghadiri pelepasan jabatan, karena kalau di selatan itu orang mau naik haji, waduh, pasti ditarik satu tarik dia lantar dengan harapan itu satu-satu. Begitu mereka merampas jemaah hajinya masuk ke dalam bandara, pada saat itu juga mereka sudah berniat. Maksudnya orang bilang mudah-mudahan saya juga seperti itu, seperti orang yang kita antar. Jadi kalau di selatan itu mengantar jemaah haji memang suatu budaya yang dilakukan berbondong-bondong. Kenapa? Karena itu memang dia pada saat itu mereka sudah mengikrarkan bahwa saya juga akan seperti Muhammad Isa nanti ke depan gitu. Jadi saya mengharapkan yang hadir di sini, ya kan masih ada juga yang belum hadir di sini banyak. Ya, belum ada, belum masih banyak juga belum ada. Dilepas oleh rektor. Yang kedua, tentu kita yang hadir di sini menitipkan harapan atau doa. Muhammad Isa, tolong doakan saya nanti naik juga. Jadi Isa harus mendoakan semua ini. Yang pada saat Anda tahu Muhammad Isa tahu itu ya, doakan bahwa yang hadir semua sini
cepat-cepat dipanggil ke Regula juga. Ya. Jadi itu yang kalau kita menghadiri acara begini. Selanjutnya orang yang diantar juga berdoa nanti kalau tiba supaya orang yang hadir di sini mendoakan supaya juga naik haji. Jadi itu hakikat kalau kita menghadiri pada pasar. Ya, sehingga dengan demikian saya berharap pada Muhammad Islam nanti itu mendoakan semua yang hadir di sini. Ya, bahkan seluruh dosen yang tidak hadir, staf yang tidak hadir, mulai dari pembuatan, guru, kota, sidang. Jadi sebagian saya 15 tahun ini, bikin saya terus. Kemarin saya itu sudah diingatkan terakhir, kalau tidak hapus saya naik. Sekarang mereka dia juga sudah harus naik, kalau tidak harus biaya itu. Jadi ini barangkali saya sampaikan pada jamaah kita di sini agar itu. Ya tentu kalau sudah berniat, ya ada kemarin uang menguji, orang menguji, langsung diskon, mendaftar. Ada serdos, di Bodisa tadi saya sudah tantangan, kan Bodisa. Serdos dulu semua Bodisa, nanti serdosnya tahun ini yang saya tantangan itu nanti masuk dulu mendaftar haji. Jangan cuma dimakan itu serdos. Ya, jadi itu makna kalau kita menghadiri acara seperti ini. Ya, pertama kita berniat agar bisa mengikuti jejak Muhammad Isa. Yang kedua, kita mendoakan Muhammad Isa supaya dia melaksanakan hajinya dengan haji mabrur misalnya. Tidak ada apa-apa yang terjadi di sana. Ya, tentu sebaliknya Ihsan harus mendoakan semua orang yang hadir. Itu. Sebagai pesan terakhir, bus itu 24 jam, kecuali jam 12 ke jam 2 malam. Biasa istirahat bus itu. Jadi kalau boleh, ya. Tawaf terus. Seperti dulu waktu saya dengan ibu, kalau ibu tidur, saya pergi sendiri. Karena makin banyak kita tawaf, makin pahalanya lebih besar. Tapi Pak Ustaz barangkali memberikan seperti itu. Jadi jam kita bagus kalau itu, kalau misalnya jam 2 malam sampai salat subuh, itu bagus kita. Di samping orang kurang juga kita bisa mendekati kapal semua yang kita lakukan bisa tercapai. Itu. Kemudian kalau misalnya mau mendapatkan kapal untuk memegang kapal atau sholat wajib berdekatan Ka'bah, ya jangan berkomentar, langsung saja terus itu langsung terus saja orang yang tawaf, kita langsung di depan. Jadi ini barangkali jadi tawaf saja terus. Kalau aku tawaf, kalau aku tawaf. Ini barangkali yang sebagai yayasan, sebagai rektor, dan saya berharap semua yang hadir di sini ya harus berniat semua untuk naik haji seperti Muhammad Isa yang saat ini akan kita berangkatkan. Untuk itu saya selaku orang tua dan yayasan mengharapkan kepada seluruh hadirin agar mendoakan anak kami
kita mendoakan umat Islam Bapak agar bisa melaksanakan haji, menunaikan ibadah haji dan akan kembali menjadi haji mabrur. Saya kira inilah selaku orang tua dan yayasan dan rektor penyampaian, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan, yang terhormat Rektor Rektor Universitas Ihsan Gorontalo, soalnya hari-hari itu terus diucapkan di kampus, sedikit-sedikit disuruh baca doa, sedikit-sedikit disuruh ceramah. Yang terhormat seluruh jajaran pimpinan Universitas Ihsan dan keluarga besar Ihsan, baik Bobuato, Kota, Gor maupun Sidentil Kampung. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan ridhonya di dalam menjalankan rutinitas aktivitas kita, menjalankan tugas dan amanah yang diembankan oleh bangsa maupun yang diembankan oleh yayasan secara khusus. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas nikmatnya pada siang hari ini kembali keluarga besar Universitas Ihsan Gorontalo melaksanakan kegiatan pelepasan jemaah haji atau dengan bahasa lainnya walimatus safar, atau dengan bahasa lainnya doa pemberangkatan. Rasa-rasanya saya mengingat baru tahun lalu, tetapi ternyata setelah saya ingat kembali, kayaknya sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu Bapak Rektor bersama dengan Ibu berangkat, karena saya ingat rektor saya kemarin bersama-sama dengan beliau, rektor periode sebelumnya dan sekarang. Kembali tahun ini Universitas Ihsan semuanya atau keluarga besar Ihsan akan mendoakan satu lagi wakil dari Universitas Ihsan atau keluarga besar yayasan untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tahun depan hasil bisik-bisik tetangga saya dengan Pak Balan tadi atau Pak Ketua Takmir, beliau tetangga saya juga, karena tadi saya duduk berdampingan. Katanya semoga tahun depan keluarga Ihsan yang akan berangkat ada sekitaran 4 atau 5 orang yang akan berangkat. Amin. Ya, maka ini tentu sebuah kabar gembira
yang belum tergerak hatinya untuk segera membuka rekening karena dia berniat kalau tidak buka rekening tidak berangkat cuma yang membuka rekening Pak isi 25 juta, insya Allah tunggu cepat atau lambat dipanggil bersama Kementerian Agama, insya Allah. Apalagi tadi sudah ada ditandatangan sama disinggung langsung. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah atas nikmatnya kembali kita diberikan sebuah kesempatan beribadah ke tanah suci yang terwakili oleh Bapak Muhammad Ihsan, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai anutan kita, junjungan kita, teladan kita, serta pembawa risalah ilahiyah khususnya terkait perkara haji. Sampai-sampai kalau orang mau berangkat ibadah haji hendaknya berterima kasih besar kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena andai kata tidak terjadi Fathu Makkah, Bapak Ibu, tidak terjadi Fathu Makkah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW, yakin tidak ada orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Itulah mengapa dalam perjalanan sejarahnya pensyariatan ibadah haji sudah disyariatkan oleh Allah untuk dijalankan sejak tahun keempat Hijriah. Di tahun keempat Hijriah itu sudah ada perintahnya. Tetapi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat belum ada yang pergi. Kendati sudah ada perintah, mereka satu tampak. Hanya bergerak saja beberapa hari dari Madinah ke Mekah sampai bahkan kampung halamannya Nabi adalah di mana tempat pelaksanaan ritual atau nusuk haji. Tetapi meski diperintah tahun keempat Hijriah, lalu diperintah lagi di tahun kelima, diperintah lagi di tahun keenam, nanti Nabi melaksanakannya tahun ke-9 Hijriah setelah Fathu Makkah. Berarti kalau begitu, andai kata tidak terjadi pembukaan kota Mekah, tidak ada orang yang pergi haji. Tidak ada. Bersyukurlah kepada Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah merupakan bagian daripada kontribusi real Rasulullah SAW bersama dengan pengikutnya untuk mengantarkan kita betapa indahnya dan betapa nikmatnya beribadah di Baitullah. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah ibadah haji, tentu dalam banyak kesempatan kita sudah sering mendengarkan bagaimana keutamaannya haji. Yang menjadi catatan pentingnya adalah sesuai dengan ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Al-Quran surah Al-Baqarah 197 telah menitipkan sebuah pesan kepada siapa saja yang terpilih menjadi orang yang dipanggil oleh Allah sebagai tamunya. Sebab kata Nabi, hanya ada 3 tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafdullahi thalatha. Tamu Allah itu cuma 3 kata Nabi. Siapa mereka? Yang paling pertama disebut adalah Al-Hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji. Tamu pertamanya dan paling dirindukan oleh Allah. Itulah makanya orang yang mau melaksanakan ibadah haji ini dijamu betul-betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana bentuk jamuannya? Apakah seperti kita dikasih makanan dan seterusnya? Ya. Tetapi cara Allah memberikan makanan kepada tamunya tidak kemudian Allah yang turun tangan langsung, tapi menggerakkan berbagai macam makhluknya untuk menghadirkan jamuan yang luar biasa kepada para tamu. Makanya Bapak Ibu, representasi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Khadimul Haramain Syarifain, pelayan dua kota suci yang punya otoritas dan punya tugas mulia melakukan pelayanan kepada seluruh jemaah haji dan umrah yang berangkat menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Kalau kita mau coba sebut satu-satu terlalu banyak, ambil contoh saja tadi. Saking diberikannya kita fasilitas dan untuk didorong kita menjadi tamu Allah yang baik, baru kita turun dari pesawat, Pak, sudah ada sambutannya itu kerajaan Arab Saudi datang. Ahlan wa sahlan, ahlan. Baru kita turun, ini sudah sumringah mereka menyambut kita. Bahkan dalam beberapa kesempatan mereka sampai membagikan bunga, mengalungkan bunga kepada jamaah haji yang datang dari berbagai negara, termasuk negara. Baru sampai di hotel, dapat lagi pelayanan yang luar biasa. Diberikan tempat tidur yang layak, mungkin di rumah tak sudah robek-robek di kasur, di sana tidak ada robek-robek kasur. Semua pakai AC. Begitu luar biasa pelayanannya. Bagaimana dengan makanan? Tidak berhenti makanan itu mengalir. Tidak berhenti. Bahkan di jalan-jalan, mulai daripada salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, tidak berhenti makhluknya Allah, orang-orang muslim dan dermawannya untuk berkontribusi memberikan makanan kepada seluruh tamu Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat di sana yang merupakan tempat rutin untuk mendistribusikan makanan. Siapa tahu mungkin coba-coba. Tempat rutinnya itu ada pas di bawahnya Buruj Zamzam, bersebelahan atau antara Buruj Zamzam dengan Hotel Hilton. Disitulah tempat yang rutin 5 waktu orang mendistribusikan makanan. Siapa saja, Anda orang kaya, orang miskin, orang dari selatan, pakai kulit putih, kulit merah, kulit hitam, semuanya dapat. Bahkan saya pernah mengalami Bapak Ibu dan melihat langsung begitu pemurahnya orang yang menjadi pelayan Allah. Orang tidur, Pak, kalau mau dipikirin orang tidur, masa mau dikasih makanan? Orang tidur, Pak, tidur lagi, bahkan kasih yang mengistirahatkan badannya. Karena para muslimin ini betul-betul orangnya begitu masif mencari siapa yang belum lagi makan. Dia tahu mungkin ini semalam ini lagi intikaf. Orang yang sementara tidur pun dikasih makanan dan dia tidak tahu bahwa saya sedang dikasih makanan di sampingnya, dikasih masukkan di dalam selimutnya. Saya melihat, maka saya videokan itu. Mana kita ada di tanah yang kita ini? Inilah bentuk layanan Allah Subhanahu wa taala. Wafdullah, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Seorang tamu selayaknya untuk menjadi tamu yang baik. Siapapun yang menjadi tamu yang baik, tidak segan-segan sang tuan rumah akan memberikan yang terbaik pula, bahkan lebih daripada ekspektasi orang yang datang menjadi tamunya. Itulah makanya kalau kita berhasil menjadi tamu Allah di dalam perjalanan ibadah haji maupun umrah, maka Allah tidak segan-segan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang kalau kita memandang tidak ada ujungnya, yang semua di dalamnya nikmat tanpa ada batasannya,
yang tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia, belum pernah terlihat oleh pandangannya, belum pernah didengar oleh telinga nikmatnya di sana, maka Allah barter. Bukankah hadisnya sudah sangat masyhur? Hadis Jabir radhiyallahu anhu, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa laisa, tidak ada yang lain untuk cara Allah membarter begitu bagusnya dan begitu khidmatnya seseorang menjalankan posisinya sebagai tamu. Tidak ada cara Allah untuk bisa membarternya kecuali Allah hadirkan. Apa maksudnya? Hanya saja untuk menjadi tamu yang baik itu butuh bekal. Itulah tadi Quran surah Al-Baqarah 197 memberikan sebuah kalimat. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah Allah tentukan. Bulan mana itu? Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan ini menjadi bulan-bulannya haji. Artinya orang kalau mau melaksanakan ibadah haji, maka 3 bulan ini pasti dia ada di sana. Faman farada fihi al-hajj, siapa saja yang Allah telah pilih untuk menjalankan ibadah haji, fala rafas, jangan sekali-kali rafas, berkata-kata kotor kalau sampai sana. Hindari perkataan kotor, mengumpat, mencaci, atau memaki kalau ini jadi bilang. Apalagi kalau sudah tersinggung, marah. Karena banyak pemicunya dia kenapa? Ussalawat itu. Saya cerita sedikit ussalawat. Pengalaman saya menjadi petugas tahun 2000, petugas haji yang berangkat dari Mesir ke Tanah Suci. Kami tinggal 3 bulan di sana melayani jemaah. Di Ussalawat Bapak Ibu, harusnya ini kemudian menjadi suatu tempat yang nyaman. Ini ternyata bisa menjadi pemicu munculnya konflik yang bisa memancing-mancing emosi orang lain, dan kemudian meluncullah kata-kata makian. Kenapa? Kalau ternyata masalahnya jemaah kita ini yang dari Indonesia ini kan tidak tahu berapa jumlahnya ini bersalawat ini. Bersalawat namanya Pak. Salawat itu bukan salawat Nabi Allahumma shalli, bukan itu. Bersalawat itu artinya bus untuk dipakai pergi sholat 5 waktu. Salawat. Jangan sampai ada yang pahami bersalawat ini berarti kalau begitu ini ada kaitannya dengan salawat Nabi. Tidak ada kaitannya dengan salawat Nabi. Disebut bus salawat karena dipakai, disediakan untuk pergi melaksanakan salat 5 waktu masjid. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Rektor 24 jam. Mungkin ada jam tertentu yang sedikit mereka istirahat kasihan karena memang stable. Ini Pak, pengalaman 2000 mengatakan bahwasanya begitu banyak jemaah yang gara-gara hanya naik bus saja mereka bertengkar. Kenapa? Yang satu naik cepat naik, ambilkan saya tampak, ambilkan tempat, disuruh ambilkan tempat temannya, padahal temannya itu belum ada di situ. Lebih dulu nanti sampai di sana ambilkan kita tampak. Iya, ambil tempat dia taruh apa yang ada tas selempang yang biasa dia taruh di sampingnya. Kebetulan kasihan ada orang dari Pangkep, sebut misalnya Kampung. Orang Pangkep datang, sudah agak tua, dia mau duduk di situ. Dia bilang, oh sudah ada di situ, sudah ada. Loh, mana orang yang tidak ada? Dia bilang itu lagi menuju ke sini. Belum ada di sini, itu lagi menuju ke sini, belum ada. Ini Pak, akhirnya bertengkar, keluar dan meluncurkan makian dan kata-kata kotor. Dibayar. Banyak lagi. Belum lagi kalau sampai di Arafah. Belum lagi kalau sampai di Mina. Semua tempat-tempat ini bisa memicu orang untuk kemudian tercederai dan ternodai
aktivitas ibadah hajinya yang khusyuk agar supaya terfilter dari perbuatan-perbuatan tidak diridhai oleh Allah. Makanya la rafas, jangan sekali-kali menunjukkan kata-kata tidak baik. Itulah makanya Bapak Ibu, dalam salah satu hadisnya disebutkan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasul, kaifa a'udhu fil haji, bagaimana saya ini bisa mendapatkan predikat haji mabrur kalau saya pergi haji? Kata Nabi, ada 3 yang disebutkan Nabi dalam hadisnya itu. Pertama, at'imut ta'am, ringankan tanganmu untuk kasih makan orang. Makanya semua jemaah haji, jemaah umrah kalau pergi Pak, jangan hanya kita menjadi penonton atau penerima, maka sekali-sekali juga balik diri kita untuk memberi kepada orang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salah satu indikatornya kalau orang itu menjadi tamu Allah yang baik adalah, atau mendapatkan haji mabrur adalah ketika dia ringan untuk memberi makan kepada orang. Lalu yang kedua, kata Nabi, dan ini ada kaitannya tadi dengan ayat, kata Nabi, yutibul kalam, itu kata-katanya itu betul-betul dia pelihara, tidak berkata kecuali yang baik-baik keluar meluncur dari Allah. Berarti sudah relevan antara hadis ini dengan ayat la rafas. Yang kedua, la fusuq. Kalau orang pergi haji jangan sampai menjadikan ibadah hajinya tercederai dengan melaksanakan kefasikan. Apa itu kefasikan? Perbuatan-perbuatan maksiat, tidak jalankan perintah Allah, sengaja tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala padahal tahu setelah dia ada di sana. Maka perbuatan kefasikan hindarkan, karena itu menjadi virus yang akan menggerogoti daripada kualitas ibadah haji kita. Nah, di dalam hadis saya kutipkan kembali betapa relevannya ungkapan Nabi ini dengan ayat Al-Quran dengan ungkapan Rasulullah SAW. Nabi SAW menyatakan, ya, dan ini kemudian disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa indikator haji yang mabrur itu adalah la yukhalituhu ithmun, tidak bercampur ibadahnya itu dengan perbuatan dosa. Kalau ada kewajiban tidak dijalankan, dosa. Kalau ada larangan dilaksanakan, dosa. Berarti kalau ada ibadah haji yang kita mau hadirkan ibadah haji yang terbaik, maka berusahalah untuk bagaimana caranya sebisa mungkin kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun dan laksanakan perintah-perintah Allah, hatta itu hanya sifatnya sunnah. Jangan cuma yang wajib saja, yang sunnah juga, karena itu perintah Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayatnya yang berikutnya adalah kalimatnya wala jidal, jangan bertengkar. Ini pertengkaran biasanya terjadi khususnya yang bawa suami istri, yang bawa pasangannya. Itu bisa di sana, itu dari sini harmonis sampai di sana tidak harmonis. Saya cerita misalnya, saya punya kakak, bukan tidak harmonis Pak, tidak baku urus tidak baku urus, tidak perhatikan. Lu saya mau ke sana, tidak usah kau ikut. Ini nanti bisa menjadi pemicu munculnya jidal, pertengkaran antara suami dan istri. Tapi bukan juga berarti kalau begitu jangan bagi bawa pasangan tadi. Tidak, maksudnya adalah berhati-hati kalau bawa pasangan, karena biasanya syaitan terlalu jago menunjukkan 1001 jurus untuk membuat suasana ibadah kita menjadi keruh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayatnya mengatakan, kalau begitu dilarang untuk melakukan rafas, dilarang melakukan fusuq, dilarang melakukan jidal, maka ayatnya ditutup dengan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu.
apapun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan, ya'lamullah, Allah tahu itu. Dan Anda tidak perlu ungkit-ungkit, cukup antara Anda dengan Allah. Nah, sedikit saya mau berikan tips bagi yang mau melaksanakan ibadah haji. Ibadah-ibadah khusus yang ada di tanah suci yang perlu untuk kita jangan sampai tidak melakukannya, karena ibadah itu hanya ada di sana dan tidak bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, ibadah apa yang hanya ada di sana dan fadilahnya besar? Yang pertama sekali adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tahhir baiti. Tahhir baiti. Bagaimana kita menjaga sterilisasi daripada rumah Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak ikut-ikut menyampahi rumahnya Allah. Biasanya kalau sudah di sana, ya, di mana-mana tempat itu gampang sekali kita temukan tong sampah yang begitu banyak. Maka salah satu caranya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini memang perintah Allah untuk kita berkontribusi membersihkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik maupun secara hissi atau secara non indra. Membersihkan dari sampah, membersihkan dari berbagai macam ulah-ulah tidak terpuji, Pak. Apa ulah yang tidak terpuji yang ada bisa terjadi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Begitu banyak. Ada yang guntingi kiswahnya Ka'bah, tidak terpuji itu, Pak. Ada yang coba untuk apalagi namanya, ada yang coba untuk membawa sesuatu, dia bawa ke situ lalu kemudian sembarang-sembarang dia kerja di situ, dia coret-coret apalah. Ini perbuatan yang sebenarnya kalau diperintah Allah untuk membersihkan, maka larangan sebaliknya. Dan kalau larangan dilakukan, terjadilah perbuatan dosa yang luar biasa, apalagi namanya akibatnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang berikut, ibadah spesial yang hanya ada di sana adalah tawaf. Perbanyak tawaf sunnah. Bulan Februari kemarin saya berangkat umrah, masih berlaku, Pak. Tidak boleh masuk ke pelataran kecuali pakai pakaian ihram bagi laki-laki. Saya cross check tadi malam sama direktur sebuah perusahaan umrah. Saya cek apakah masih berlaku, dia bilang masih berlaku. Jadi kalau boleh nanti bawa 2 pasang atau 3 pasang pakaian ihram, ya, supaya bisa sering-sering masuk ke pelataran Ka'bah untuk sholat. Karena tidak bisa kalau tidak pakai pakaian ihram. Begitu dilihat tidak pakai pakaian ihram, barrah. Apa? Barrah. Apa itu artinya barrah? Di luar. Sono. Tidak dikasih masuk. Nah, untungnya kalau yang perempuan, Pak, yang perempuan usahakan seragam ini. Usahakan seragam. Maksudnya begini, kalau turun ke Masjidil Haram, mau kita tawaf atau mau kita salat di pelataran Ka'bah, untuk yang perempuan itu usahakan kita berdua atau bertiga dan pakai pakaian yang seragam. Kalau itu sudah seragam, maka Anda akan dipersilakan. Tapi kalau berwarna-warni, barang, Anda dianggap tidak sedang mau pergi ke sana. Baru ya. Ini tips untuk melaksanakan ibadah yang memang tidak ada di tanah air, yaitu tawaf. Perbanyaklah tawaf kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah kalian mengulang-ulang tawaf Anda itu bil baitil atiq, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Diulang-ulang. Bayangkan
satu tawaf, 1 kali tawaf, 2 kali tawaf, 3 kali, 7 kali tawaf sunnah, itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan umrah 1 kali. Pahalanya. Kalau berulang-ulang kita lakukan, betapa banyak pahala kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan di sana. Berikutnya, ibadah spesial yang hanya ada di sana, memandang-mandang Ka'bah. Ibadah memandang-mandang Ka'bah. Capek di tawaf, duduk-duduk laki-laki di pelataran tawaf, duduk-duduk saja, pandang-pandang saja itu Ka'bah, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan mahabbah. Apa itu mahabbah? Keagungan kepada rumahnya ini, dan cipratan keagungan itu bisa juga mendapatkan kita rasakan dan kita dapatkan di dalam kehidupan. Makanya doa yang selalu, Allahumma zid hadzal bait tashrifan, ta'ziman, takriman, mahabbatan birra. 5. Zid hadzal bait tashrifan, ta'ziman, takriman, mahabbatan birra. 5 minta doa kepada Allah kalau pandang-pandang itu Ka'bah. Ya Allah, tambahkan kepada rumahmu tashrif, kemuliaan, ta'zim, keagungan, wa mahabbah, kewibawaan, lalu kemudian kebaikan yang banyak, supaya kebaikan itu kembali kepada kita. Makanya sambungannya, wazid mimman syarrafahu, dan tambahkan, kita didoakan oleh saudara-saudara kita yang juga memandang atau menjalankan ibadah tawaf, juga dia mendoakan kepada kita. Dan kata Nabi SAW, salah satu doa yang tidak bisa Allah tolak adalah doaul muslim an akhihil muslim billahi ghaib. Doa seorang muslim kepada saudara muslimnya yang lain tanpa saudara muslimnya tahu. Kan kita tidak tahu dia doa kita atau tidak. Berarti saja Pak doanya, saja doa yang seperti itu, karena kita masuk di dalam. Nah berikutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi ibadah yang bisa dilakukan di saat kita ada di sana dan perbanyak, yang tidak bisa kita lakukan di tanah air itu. Salat sunnahlah di Hijr Ismail. Karena salat di Hijr Ismail, bukan di hijirnya. Hijr Ismail itu yang bangunan kira-kira setinggi 1,5 meter, di samping kanannya Ka'bah atau di sebelah utaranya Ka'bah, ya. Lalu modelnya setengah lingkaran. Yang dimaksud Hijr Ismail itu Hijr Ismail yang ini, tetapi untuk salatnya bukan di atasnya itu, tapi di dalamnya. Ya, ada space kira-kira kurang lebih sekitar 4 sampai 5 meter, ya, dengan seukuran Ka'bah yang 8 meter lebarnya itu. Nah, disitulah kita berusaha untuk datang sholat. Perbanyaklah sholat Anda. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man sholat, siapa yang sholat di situ, faka'annahu, maka dia seperti sholat fil baiti nafsa, seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah itu sendiri. Maka usahakan nih. Ya, kemarin saya membawa bulan Oktober kalau saya tidak salah, bosnya kan Santam melaksanakan ibadah umrah. Kami bawa masuk ke situ karena orang berjubel semua masuk ke situ, luar biasa perjuangannya. Tapi tidak sedahsyat ketika mau mencium Hajar Aswad. Kalau di situ sedikit lebih bagus karena diatur oleh askar yang ada bertugas di situ di pintu masuk. Maka antri kalau datang, insya Allah kita punya kesempatan masuk di situ. Besok datang kita masuk kita. Besok datang. Bayangkan 40 hari di sana kalau boleh, 30 hari ada di situ, masya Allah. Sebuah nikmat yang luar biasa. Berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi yang bisa kita lakukan, ibadah yang ada di sana tidak ada di sini. Yang berikutnya adalah cium ki Hajar Aswad atau rukun Yaman. Kalaupun kita tidak mampu karena fisik sudah tidak memungkinkan, maka paling tidak kita bisa mendekatkan badan kita ke Ka'bah sebagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau melaksanakan
haji yang pertama, ya Rasulullah SAW memberikan contoh, dia mendekatkan badannya ke multazam. Ya, jadi merekatkan tubuhnya ini dengan tangannya ke multazam. Lalu sahabat melihat itu dan kemudian dinukillah itu bahwa kalau Nabi melakukan itu tidak mungkin tidak ada batilah. Dan itu hanya ada di sana, karena kalau di rumah tadi mau kasih begitu atau di masjid dan kira-kira orang berbaik tidak lolos ke caleg. Pasti gara-gara tidak lolos caleg. Jadi yang begitu Pak, kalau istilah orang Bugis seperti pakai cicak, seperti itulah yang kita lakukan di Ka'bah, dan itu adalah ibadah karena ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Nah berikutnya Bapak Ibu, ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu iktikaf. Iktikaf di masjid. Setiap kali kita masuk niat iktikaf. Nawaitul iktikaf, saya berniat iktikaf di Masjidil Haram. Sunnah lillahi ta'ala, sunnah karena Allah, bukan iktikaf wajib. Karena kalau iktikaf wajib harus didahului oleh nazar. Tapi karena tidak ada nazar, iktikaf sunnah saja. Setiap masuk, berarti setiap hari ketika kita masuk masjid, maka berniatlah iktikaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya, bahwasanya bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang iktikaf, dan bagi orang-orang yang rukuk dan sujud di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya ingin kutipkan satu perbuatan lagi yang hanya khusus dilakukan bukan di Mekah, tetapi kita melakukannya di Madinah, yaitu berziarah ke makam Rasulullah SAW dan masuk melaksanakan ibadah di Raudhah Al-Musharrafah, Raudhah Asy-Syarifah. Kenapa ini penting? Karena menziarahi Rasulullah SAW ketika beliau telah meninggal dunia, berdasarkan petunjuk hadisnya, maka seperti layaknya kita menziarahi Nabi ketika beliau masih hidup. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika ada seorang umatnya Nabi Muhammad yang berziarah ke makamnya, lalu mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Khalilullah. Begitu meluncur kalimat salam itu, maka Nabi mengatakan, Fa innallaha, maka Allah kembalikan ruh saya ke dalam jasad saya yang terkubur di situ. Lalu kemudian saya jawab salamnya orang yang datang berziarah dan mengucapkan salam di depan kuburan Rasulullah SAW. Maka ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang berhaji maupun umrah, meskipun itu tidak masuk dalam rangkaian ibadah haji, tetapi karena begitu pentingnya berziarah kepada Rasulullah SAW sebagai panutan dan teladan kita sebagai Rasul, sebagai bentuk kerinduan dan kecintaan kita, serta sebuah optimisme kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di kemudian hari. Inilah saya kira yang bisa saya sampaikan, terlalu panjang kali lebar mungkin, tetapi masih banyak perkara yang belum tersentuh. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa bahas, dan moga-moga ini sudah memadai untuk menjadi bekal kepada Muhammad Ihsan. Insya Allah kita doakan perjalanannya menjadi perjalanan yang dimudahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah dan selalu diarahkan kepada kebaikan. Senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan semua peluang-peluang untuk terjadinya hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang menitipkan doa kepadanya. Kalau tadi ada titipan khusus dari ayahanda mengatakan doakan semua kita, termasuk semua staf, semua dosen, semua mulai dari pembuat sampai sidra, doakan semua. Kalau kecapean Ihsan, jangan disebut semua namanya, gampang untuk menyebut. Langsung saja secari kata, begini bunyinya kalau berdoa dan minta untuk mendoakan semua yang lain. Kalimatnya sederhana, begini saja. Allahumma ya Allah, ya, berikanlah kesempatan. Allahumma rizq, ya Allah berikanlah rezeki.
Kepada siapa? Kepada mimman awsani biddu'a. Mimman awsani biddu'a, 3 kata. Mimman awsani biddu'a. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada semua yang berpesan untuk didoakan kepada saya. Maksud semua itu Pak, jangan dihafal semua. Karena pernah ada kompetisi kemarin Pak di Makassar tahun 2008. Ya. Tahun 2008 saya ikut pelatihan pemanasik haji profesional oleh Kementerian Agama. Dari seluruh wilayah Republik Indonesia yang terkumpul di sana, yang mulai dari Papua sampai apalagi namanya Aceh, ada semua di sini. Apa yang dilakukan Pak? Ada satu komandan minta, coba siapa di sini yang bisa menghafal semua ini nama-namanya orang yang di sini, karena sudah hari ke-7 Pak. Ya, kita dilatih 10 hari, sudah hari ke-7, belum ada dia lihat yang saling baku kenal. Siapa yang bisa katanya saya kasih uang. Yang paling banyak dia hafal namanya orang. Mulai dari Aceh Pak, naik saya dia hanya bisa sampai 10. Naik lagi dari apalagi Palembang, naik dia hanya bisa sampai 20. Naik lagi dari Jawa, dia hanya bisa sampai 30. Naik lagi dari mana? Sampai Papua tidak ada yang bisa. Akhirnya dia mengatakan, kesempatan terakhir, siapa yang mau, ini terakhir, tidak ada lagi sesudah ini. Uangkan tanganku. Saya mau coba-coba keberuntungan. Tidak ada yang duduk di depan kami, itu ada sekitar 200 peserta Pak. Tidak ada yang duduk di depan kecuali saya sebut namanya semuanya. Padahal saya tidak pernah datang. Siapa datang? Tidak. Ku dengar-dengar dia orang sebut, oh itu namanya si fulan. Oh itu namanya si fulan. Oh itu namanya si fulan. Jadi belajar dari kontestan sebelumnya Pak, akhirnya ku hafal semua itu yang duduk di depan. Sengaja saya tahu diri saya belajar. Tapi ini bukan tips untuk saya. Kalau sampai di sana, singkat kepada Allahumma rzuq, ya Allah berikan rezeki mimman awsani biddu'a, bagi siapa saja yang mewasiatkan atau memesankan kepada saya supaya didoakan, berikan kesempatan juga mereka untuk bisa menjalankan ibadah haji atau umrah berkali-kali di rumahmu dan di tanah suci. Begitu saja doa. Insyaallah makbulah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah dengan titipan nikmat-nikmat yang Engkau telah titipkan kepada kami. Jadikan semuanya kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah yang terbaik ke sisi-Mu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami melalui nikmat, berbagai nikmat yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami maksimalkan menjadi potensi untuk menghadirkan amal-amal saleh. Allahumma rabbana ya Allah, habib ilaina iman. Jadikan dorongan keimanan menjadi sesuatu yang kami cintai di dalam kehidupan ini. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kekufuran serta berbagai macam jalan kemaksiatan dan kemungkaran menjadi hal yang kami benci untuk kami lakukan di muka bumi ini. Allahumma rabbana ya Allah, Allahumma ja'alna mimma yazuru baitikal haram. Ya Allah, jadikan kami semua ini, yassir lana jami'an ya Allah, mimma yazuru baitikal haram, termasuk di antara hamba-hamba yang Engkau panggil untuk berziarah dan mengunjungi rumahmu, mengunjungi dua tanah suci-Mu, baik dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Allahumma rabbana ij'al hajja Muhammad ihsan hajja mabrura. Ya Allah, jadikan nanti ibadah haji yang akan dijalankan oleh Muhammad ihsan menjadi ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikan-kebaikannya selalu berlimpah ruah setelah dia menjalankan ibadah haji maupun umrahnya. Ya Allah, irji'hu ila biladihi salimin ghalimin. Ya Allah, kembalikan nanti setelah dia selesai menjalankan
kembalikan dia berkumpul kembali dengan keluarganya dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, dan membawa ghanimah keberuntungan yang tiada tara untuk kemaslahatan dunianya maupun ukhrawiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, Pak Haji nih Pak Haji. Jangan minta doa sama Pak Dokter, minta tambah. Pemirsa Indonesia TV di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelepasan jemaah haji dalam lingkungan Yayasan Pengembangan ITEK Ihsan Gorontalo, khususnya Universitas Ihsan Gorontalo, kita laksanakan hari ini dalam rangka melepas salah satu pengurus yayasan, anak kami, yaitu Muhammad Ihsan Kafar, untuk menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Tentu ini kegiatan ini kita lakukan setiap tahun. Memang tahun ini hanya 1 orang, tapi insya Allah tahun depan itu mungkin sampai 7 orang yang berangkat dalam lingkungan Unisan saja, ya. Sehingga ini juga merupakan motivasi bagi kita ke depan. Harapan saya juga, tadi saya sudah sampaikan kepada seluruh jamaah yang datang mengadakan pelepasan. Itu yang pertama adalah kita datang melepas. Kalau di Sulawesi Selatan itu, kalau kita datang mengantar jamaah haji, pada semua orang yang mengantar itu, satu mobil, satu dump truck, satu bus itu berniat semua untuk mengikuti jejak orang yang diantar. Nah, saya juga tadi berharap kepada seluruh tadi Sivitas Akademika Universitas Ihsan Gorontalo atau Ihsan Group, STIMIK, Unipo dan STIA Gorut itu yang datang tadi, agar kiranya mulai saat itu kita berniat, karena kita datang melepas itu, kita juga akan berusaha bisa seperti itu. Yang kedua, tentu kami mengharapkan seluruh yang hadir tadi agar bisa mendoakan semua anak kami agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan selamat, dengan tidak ada terjadi apa-apa, sehingga bisa mendapatkan haji mabrur. Dan terakhir, barangkali kami pesan kepada Muhammad Ihsan agar bisa mendoakan semua orang yang tadi yang hadir ini, bahkan seluruh Sivitas Akademika dari Ihsan Group ke 5 perguruan tinggi ini, agar bisa juga mengikuti jejak beliau. Saya kira itu. Dari mana saya ketemu? Ganti nomor ya.